Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga utang kalian bisa lunas. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Koda, menceritakan seorang gadis bernama Ruby yang lahir dari keluarga tunarungu. Ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya merupakan penyandang tunarungu atau tuli. Tapi Ruby terlahir normal. Mereka hidup sebagai nelayan. Di sekolah, Ruby sering diejek dan dijauhi oleh teman-temannya. Mau tahu kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan dua orang pria dan satu wanita remaja. Mereka sedang asik mendengarkan musik sambil bernyanyi pada saat sedang bekerja di atas perahu penangkapan ikan. Itulah pekerjaan keluarga Ruby. Ruby selalu membantu ayah dan juga kakaknya yang merupakan penyandang tunarungu. Ruby membantu mereka dalam bekerja dan berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka. Ruby juga bersekolah. Di sekolah dia selalu diejek oleh teman-temannya karena memiliki orang tua yang tuli dan hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Lebih parahnya lagi, dia juga selalu diejek bau ikan oleh teman-temannya. Karena keluarganya yang tunarungu, ayahnya Frank dan kakaknya Leo sering dibohongi oleh maklar ikan yang membeli ikan mereka dengan harga yang sangat murah. Pada saat mereka sedang di rumah, mereka membicarakan tentang hobi masing-masing. Ruby dengan hobinya musik dan Leo hobi bermain Tinder. Keesokan paginya, Ruby masuk di kelas musik. Tapi pada hari itu Mr. V menyuruh semua siswa yang ada dalam kelas untuk tes vokal. Tiba gilirannya Ruby. Dia malah kabur ke pantai dan memilih bernyanyi di sana. Dia merasa akan menjadi bahan olok-olokan temannya karena dia merupakan anak dari keluarga tunarungu. Pada saat di dermaga, ada pembahasan yang ramai di komunitas nelayan. Ruby dan ayahnya menuju ke sana dan berusaha untuk mendengar pembahasan itu. Ketika ayahnya ingin memberi saran dengan bantuan Ruby, Ruby malah meminta ayahnya untuk berbicara sendiri kepada orang lain karena suasana hatinya lagi nggak baik. Karena sikapnya tersebut, Frank jadi sedih. Ruby akhirnya kembali bersekolah. Di kelas musik dia mendatangi gurunya. Dia memberitahu alasan kabur dari kelas musik. Mr. V memberikan kesempatan kepada Ruby untuk masuk di kelas berikutnya. Kemudian Ruby pulang bersama temannya bernama Gertie. Gertie mengatakan kalau Leo sangat tampan. Kemudian dia meminta Ruby untuk mengajarnya bahasa isyarat untuk mengungkap kalimat ayo bercinta. Tapi Ruby mengajarkan bahasa isyarat yang memiliki arti berbeda, di mana artinya Gertie terkena herpes. You cannot date my brother. Why? Because for you, dating just means sex. No, stop! Then show me! Di kelas musik berikutnya, Mr. V merasa kagum dengan keindahan suara Ruby. Dia meminta Ruby serta Miles untuk berduet di konser musim gugur nanti dan menyarankan mereka berdua untuk berlatih lagu yang dipilihkan oleh Mr. V. Kemudian Ruby kembali bekerja di dermaga. Dia melihat sang kakak sedang dibodohi oleh maklar ikan. Ruby jengkel akan hal itu dan memarahi maklar. Tapi Leo meminta Ruby untuk segera pergi sambil balik memarahi Ruby karena telah membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Di kelas musik berikutnya, Mr. V mencoba menanyakan rencana Ruby tahun depan. Tapi Ruby belum pernah memikirkannya. Dia hanya berpikir akan membantu ayah dan kakaknya bekerja. Di sini Mr. V mencoba menyarankan Ruby agar berkuliah. Mr. V yang juga melatih Miles untuk ikut audisi Berklee College of Music menyarankan Ruby juga untuk ikut audisi itu agar bisa masuk dan berkuliah di Berklee College of Music. Mendengarkan hal tersebut, Ruby terlihat senang dan bersemangat. Saat bersama ibunya di rumah, Ruby memberitahukan rencananya untuk masuk ke paduan suara di sekolahnya. Tapi ibunya hanya memberikan respon yang biasa dan bahkan sedikit meledek Ruby. Karena hal tersebut, Ruby akhirnya meninggalkan ibunya dalam keadaan kesal. Kemudian Ruby dan Miles berlatih di rumah Ruby. Saat mereka sedang berlatih, dari kamar sebelah terdengar suara gaduh. Ternyata suara ayah dan ibunya yang sedang bercinta. Tentu saja membuat Miles merasa geli dan ketawa. Ruby menganggap hal itu adalah hal yang sangat memalukan.
Keesokan paginya, Ruby dan Gertie bersiap-siap untuk makan siang di kantin. Dia lalu dikejutkan dengan suara ejekan teman-temannya soal kejadian di rumahnya ketika bersama Miles. Ruby lalu meninggalkan makanannya saat itu juga. Dia merasa Miles sudah membicarakannya di belakang. Ruby yang kesal tidak mau lagi berbicara sedikit pun dengan Miles. Tapi Miles sebenarnya tidak pernah berniat untuk melakukan hal tersebut kepada Ruby. Ruby yang kesal dengan Miles menjadi tidak fokus dengan latihan audisinya. Tapi karena keteguhan Mr. V dalam memberikan pelatihan, akhirnya hal tersebut bisa ditangani. Ruby, Get away from me! I didn't do that, okay? Di dermaga, Ruby sudah ditunggu oleh Frank agar bisa menerjemahkan pembahasan yang sedang ramai dibicarakan. Ketua Dewan Perikanan mengatakan untuk menaikkan biaya pengawasan kapal ikan di laut. Tapi Frank muak dengan pembahasan tersebut. Dia meminta Ruby untuk menerjemahkan apa yang ingin dia utarakan. Frank sebenarnya sudah muak untuk memberikan uang kepada mereka dan tidak diberi upah yang sepantasnya. Frank memutuskan untuk berhenti dari pelelangan ikan di dermaga dan akan menjual ikannya sendiri serta memulai bisnisnya sendiri. Dia juga mengajak yang lain untuk bergabung dengannya. Di rumah, ibunya sedikit resah karena menjalankan bisnis sendiri memerlukan banyak tahapan dan banyak proses yang cukup sulit untuk dijalani. Leo berusaha untuk meyakinkan ibunya jika ini akan berhasil, tapi ibunya justru semakin khawatir karena mereka memiliki kekurangan untuk menjalankan bisnis dan siapa yang akan membantu mereka untuk berkomunikasi. Lalu ayahnya seketika itu juga menunjuk Ruby. Pada saat itu juga Ruby hanya bisa terdiam. Akhirnya rutinitas padat Ruby mulai berjalan. Pada pagi hari, dia harus membantu ayahnya dalam menjalankan bisnisnya dan juga harus berlatih di kelas musik selepas itu agar bisa mempersiapkan konser serta audisi untuk berkuliah di Berklee College of Music. Akhirnya bisnis orang tuanya mulai diterima oleh banyak orang, bahkan sampai dilirik oleh stasiun TV. Ini membuat Ruby menjadi semakin sibuk. Dia sering terlambat untuk pergi berlatih di tempat Mr. V. We're tired of this shit, Gio. Any of you want to join us? Mr. V merasa bahwa Ruby tidak serius dalam mengikuti latihan dan hanya membuang-buang waktu saja. Tapi kali ini Ruby berjanji untuk tidak akan telat lagi. Disinilah puncak konfliknya. Ruby merasa tidak bersahabat dengan batinnya sendiri. Dia ingin mengejar impiannya, tapi di sisi lain harus mengutamakan keluarga. Miles masih berusaha untuk meminta maaf kepada Ruby, meskipun upayanya masih berakhir sia-sia. Beberapa waktu setelahnya, Ruby terlihat di tempat bisnis orang tuanya. Dia bersiap untuk pergi latihan di tempat Mr. V, tapi dicegah oleh ibunya karena membutuhkan Ruby untuk bisa menjadi translator antara orang tuanya dengan pihak stasiun TV yang berniat untuk menginterview mereka. Mau gak mau, akhirnya dengan sedikit kesal, Ruby harus memenuhi keinginan ibunya. Akhirnya Ruby membatalkan latihan dengan Mr. V. Kemudian Ruby menemui Mr. V untuk meminta maaf. Tapi Mr. V terlanjur kecewa kepada Ruby. Dia merasa Ruby tidak siap dan juga tidak disiplin. Ruby pun merasa sedih. Dia mencoba untuk meyakinkan Mr. V bahwa dia sangat membutuhkan Mr. V untuk mengejar impiannya. My stuff's important too. Di rumah, Ruby menyampaikan keinginannya kepada kedua orang tuanya bahwa dia akan berkuliah di Berklee College of Music. Tapi gagasan itu ditolak oleh kedua orang tuanya tanpa mencoba memahami dan mempertimbangkan perasaan Ruby. Ibunya tidak merasa yakin bahwa suara anaknya itu terdengar bagus. Malam itu Ruby menerima pesan dari Miles. Keesokan harinya, ayah dan kakaknya pergi melaut, tapi Ruby tidak ikut serta. Dia lebih memilih untuk bermain di pantai bersama Miles. Imbasnya, Frank dan Leo digerebek oleh penjaga pantai karena tidak bisa mendengarkan arahan dari radio. Mereka diharuskan untuk membayar denda. Frank akhirnya menyalahkan Ruby atas kejadian tersebut. Tapi Frank merasa menyesal telah memarahi Ruby. Pada saat makan malam, Frank berniat untuk menjual kapal mereka agar bisa membayar denda. Tapi Ruby merasa sedih dan memendam niatnya untuk berkuliah. Dia berkata bahwa akan selalu menemani mereka bekerja. Mendengar hal tersebut, kakaknya malah menjadi marah dan merasa kasihan kepada adiknya itu. Scene berpindah di konser musim gugur. Keluarga Ruby akhirnya memilih datang menyaksikan pentas. Walaupun mereka tidak bisa mendengarkan suara Ruby ketika bernyanyi,
tapi mereka bisa melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya yang menikmati suara indah dari Ruby. Melihat hal tersebut membuat orang tua Ruby akhirnya yakin bahwa anak mereka memiliki suara yang bagus dan indah. Selepas konser, Ruby dan keluarganya bertemu dengan Mr. V di belakang panggung. Mr. V lalu menyarankan kepada orang tua Ruby agar mereka mau mengizinkan anaknya berkuliah. Tapi Ruby merasa tidak enak akan hal tersebut. Dia memendam semuanya. Ayahnya akhirnya mulai mengerti sedikit demi sedikit perasaan Ruby dan mulai menerima keinginan Ruby. Pagi harinya Ruby dibangunkan oleh sang ayah. Dia mengira akan dibangunkan untuk ikut menangkap ikan, tapi ternyata Frank mengajaknya untuk bersiap-siap mengikuti audisi, walaupun akan sedikit terlambat. Ketika dalam perjalanan, Ruby sempat mengirimkan chat kepada Mr. V. Tapi sesampainya di sana dia tidak melihat Mr. V. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Miles. Tiba giliran Ruby untuk melakukan audisi. Ruby sangat gugup. Dia disuruh menyanyi tanpa diiringi piano, karena pianisnya tidak mengetahui lagu yang akan dinyanyikan oleh Ruby. Tapi tiba-tiba Mr. V datang dan meminta izin kepada juri untuk mengiringi Ruby. Akhirnya Ruby mulai bernyanyi. Tapi karena Ruby yang sangat gugup, Mr. V meminta kepada juri untuk mengulanginya lagi. Ternyata dari arah penonton di ruangan tersebut terlihat keluarga Ruby yang datang menyaksikan anak mereka. Mereka masuk ke sana secara diam-diam ketika pengawas tak melihat. Akhirnya Ruby mulai bersemangat untuk bernyanyi. Dia mendalami makna dari lagu yang dinyanyikannya sambil membuat sebuah gerakan tangan, yang mana itu merupakan terjemahan lagu agar bisa dinikmati oleh keluarganya yang sedang menyaksikan. Seketika itu juga orang tua Ruby tersentuh melihat anaknya. Hal yang sangat dinantikan pun akhirnya tiba. Ruby diterima di Barkal College of Music dan membuat keluarganya dan Mr. V bangga. Kemudian Frank, Jackie, dan Leo mengantarkan kepergian Ruby untuk berkuliah. Di situ Ruby memeluk keluarganya karena terharu. Akhirnya dia pergi mengejar impiannya. Film pun tamat. Film ini sebenarnya jauh dari kata rumit untuk diikuti, dengan menghadirkan tema konflik yang cukup menarik. Meskipun sederhana, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita bisa menghayati konflik batin yang terjadi dalam keluarga tersebut. Kehidupan berat dalam menentukan pilihan. Bagaimana kita bisa melihat mana prioritas terbaik untuk orang lain. Bekerja keras dan pantang menyerah. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.